Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Rizky di sini dalam pelajaran seni teater. Nah, pada pagi yang cerah ini, Kak Rizky akan membahas tentang pantomime atau pantomim. Apa itu pantomim ya? Untuk lebih jelasnya, saksikan terus ya. Asal kata pantomime atau pantomim itu berasal dari bahasa apa? Ada yang tahu mungkin anak-anak? Iya benar, dari bahasa Yunani. Nah, dibagi dua kata, yaitu pantos dan mimos. Pantos itu berarti segala sesuatu atau semuanya, dan mimos menirukan. Jadi kalau pantomime apa? Ayo, apa? Jadi menirukan segala sesuatu yang hidup, misalnya seperti manusia, hewan, atau suatu apapun yang bergerak. Nah, teori-teori pantomim tersebut bermula tuh dari sebuah temuan-temuan pada relief-relief, candi, dan piramida. Pada relief-relief tadi itu dikisahkan adanya gambaran tentang seorang laki-laki dan perempuan yang diduga melakukan suatu gerakan tapi bukan tarian. Nah, teori ini menurut Aristoteles. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, kalian harus paham dulu bahwa pantomim itu memiliki gerak dasar ya nak ya. Yang pertama itu gerak tubuh, yang kedua adalah ekspresi wajah. Nah, masih inget nggak video Kak Rizky yang lalu-lalu ada pemanasan? Nah, itu dasar-dasar pantomim sebenarnya. Melenturkan tubuh kita, ada tangan, ada kepala, ada dada, ada pinggul sampai ke kaki. Nah, ekspresi wajah, pemanasan wajah atau mimik wajah itu menentukan bahwa memang pada dasarnya karena pantomim ini adalah seni yang tidak mengeluarkan kata, jadi memang ekspresi tubuh sangat dibutuhkan sekali. Jadi memang agak dilebihkan ya, misalnya kayak melihat yang harus begini, misalnya takut harus yang begitu, memang harus dilebihkan karena kita mengandalkan tubuh kita untuk melakukan ekspresi tersebut atau mengenali sebuah situasi yang sedang dialami seorang pantomime. Selanjutnya kita harus tahu dan mengenal betul tubuh kita, ya. Jadi kita akan mengeksplor dari bagian atas nih, misalnya kepala. Kita mengeksplor kepala, misalnya tengok begini, atau begini, atau yang begini, atau begitu ya. Terus ke bawah sedikit, yaitu ekspresi dari tangan. Tangan kita dari jari-jari ini sampai sini tuh bisanya ngapain aja sih? Nah, kalian explore tuh. Misalnya kayak begini atau gini ya. Ini namanya stretch. Kalau ini lemah, release. Ini stretch. Ya. Misalnya tuh seakan-akan ini salah satu bentuk pemanasan atau stretching di bagian tangan ya. Selanjutnya bagian dada, kita bisa bermain yang pernah Kak Rizky ceritakan waktu dulu ya di video-video sebelumnya. Terus bagian pinggul, bergoyang pinggul untuk seperti itu. Terus terakhir bagian kaki. Nah, jangan lupa juga ekspresinya, ketakutan, ketawa, sedih. Nah, itunya juga harus dieksplor lagi. Menurut kalian, bisa kalian lakukan di depan kamera, bisa juga di depan cermin, atau kalau berani misalnya di tempat umum, untuk menunjukkan kalian bisa mengekspresikan semuanya itu dengan baik dan penonton bisa menangkap apa yang sedang terjadi sama kamu. Oke, Kak Rizky akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah menyusun alur cerita, yaitu mengurutkan ide cerita dari penampilan yang akan kalian tampilkan dengan keseluruhan, yaitu terutama dalam merancang gerak yang disesuaikan dengan isi cerita ya. Ingat, kalian harus rancang betul gerakan-gerakan apa aja, menyerupai apa, atau situasi seperti apa dengan isi ceritanya melalui tubuh. Oke. Yang kedua, setelah itu pembentukan adegan situasi yang dialami oleh tokoh. Nah, di sini mempraktekkan gerak pantomim yang disesuaikan dengan situasi. Dia lagi misalnya lagi sedih, lagi marah, lagi nunggu pacarnya, lagi nunggu orang tua.
tapi harus menyesuaikan latar situasi dengan ide cerita pada alur yang sudah dibuat tadi di poin 1 ya. Yang ketiga, yaitu proses ini apa tadi? Yang ketiga, mengembangkan dan mengeksplorasi gerak ya. Nah, di proses ini merupakan eksplorasi suatu yang diulang-ulang untuk menemukan yang paling tepat. Jadi misalnya situasi kalian menunggu. Apa aja sih situasi kalian menunggu? Handphone misalnya, main-main handphone. Lihat jam, tengok-tengok misalnya, atau sambil berdiri, mana nggak ada orangnya ya. Terus juga ditambah dengan ekspresinya nunggu, mana nih belum datang misalnya, atau menunggunya sambil udah mau pup atau mau pipis gitu misalnya ya, dan mencocokkan kepada cerita dan situasi. Oke, dan proses ini mengalami perkembangan dan dari ide dan situasi cerita yang sudah dibuat. Oke, nah poin 4 yang terakhir, maksud cerita dapat tersampaikan melalui gerak tubuh. Nah, ini merupakan proses terakhir ya, yaitu mencoba mengurutkan hasil dari eksplorasi untuk mengukur pemahaman gerak dan ekspresi yang ditampilkan untuk ke penonton. Oke, ini yang paling penting poin 4 ini, karena kalian harus mengeksplorasi geraknya adalah gerak keseharian yang menonton tahu. Misalnya kalau kalian mau pipis pasti kalian gini, kalau kalian mau pup pasti gini. Nah, bedanya pup sama lapar apa? Kalau lapar lebih pada gini, kalau aus begini misalnya. Itu adalah salah satu contoh yang penonton harus paham betul kalian dalam situasi apa, begitu. Nah, begitulah dasar-dasar pantomime ya, supaya kalian dalam melakukannya punya basic dan yakin. Oke, ini harus dicoba untuk melakukan gerakan-gerakan pantomim, ekspresi wajah ini dalam menentukan sebuah cerita itu harus dicoba. Memang pertama ditulis, betul, tapi selanjutnya dicoba ya. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya, bermain pantomim. Oke, jangan patah semangat anak-anakku, kita bisa melewati ini semua. Belajarnya yang baik, yang santai ya. Terus juga jaga kesehatan, jangan ngumpul-ngumpul dulu ya, bahaya. Oke, sampai jumpa di video Karisi selanjutnya. Terima kasih.